Kami bersyukur semua bahwa hari ini kami boleh ada di minggu ketiga di bulan September. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, apakah ada yang pernah melihat pelangi? Saya percaya dari kecil kita semua pernah melihat pelangi. Dan kita ketika kita melihat pelangi itu, kita sangat bahagia, kita bergembira. Ketika kita melihat sendiri, maka kita memanggil teman-teman kita yang lain untuk datang juga melihat pelangi itu. Kenapa sampai kita semua bergembira ketika melihat pelangi? Karena pelangi itu memiliki keindahan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pelangi itu hadir dengan penuh keindahan sehingga pelangi itu selalu dipuji. Pelangi itu selalu dilihat orang sebagai sesuatu yang paling indah. Apakah di dalam keindahan itu ada manfaatnya ataukah tidak? Itu berpulang kepada diri kita masing-masing yang melihat pelangi itu. Tetapi ketika kita berjalan, kita melihat ada juga selain pelangi, ada juga sesuatu yang indah yang kita lihat, yang punya harga yang mahal, melebihi dari emas, yaitu mutiara. Mutiara atau permata. Sering orang melihat mutiara atau permata itu sesuatu yang paling berharga, punya nilai jual tinggi, sehingga terkadang biarpun dia punya nilai mahal, tapi tetap orang-orang membelinya untuk memakai. Karena selain dia punya nilai jual tinggi atau harga yang mahal, dia juga punya keindahan tersendiri. Kalau di cincin emas itu pakai mutiara, pasti dia kelihatan indah atau di kalung. Tetapi ada juga sesuatu yang kita menganggap itu tidak berharga, itu tidak dipakai, tetapi dia punya nilai yang sangat tinggi. Ketika kita melihat, kita merenungkan, kemudian kita melakukan dalam hidup kita. Kita lihat benda yang ada di sekeliling kita, di semua rumah yang kita tempati itu ada benda itu. Dia adalah garam, tetapi juga terang. Garam dan terang itu dia tidak punya nilai jual yang tinggi. Garam itu hanya 5.000, yang kecil 3.000, ada yang 10.000. Dan terang yang kita pakai setiap hari ada dari harga yang paling terkecil. Kalau korek api ada yang 1.000, korek api kayu, korek api gas ada yang 2.000 ke atas. Itu harga dari garam dan terang itu. Tapi coba kita lihat bahwa garam dan terang itu, apakah dia punya manfaat itu baik untuk kehidupan kita? Saya percaya kalau semua orang itu mereka tidak memiliki permata itu atau mutiara itu, tetapi garam dan terang itu kita semua miliki dalam kehidupan keluarga. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tadi yang boleh kita baca, kita dengar, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Itu memiliki perikop Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Paulus ini adalah seorang yang senantiasa melakukan pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan yang dilakukan
oleh Paulus, ia memberitakan Injil di mana saja ketika dia ada. Paulus dia fokus melakukan pelayanannya adalah untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa yang bukan Yahudi. Kalau di kalangan kita sekarang kita bilang orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang bukan Kristen. Paulus memberitakan Injil kepada semua orang di berbagai tempat di mana saja yang dapat ia jangkau, sehingga semua yang diceritakan, yang disampaikan kepada umat, mereka semua memahami, mengerti, dan kemudian mereka melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan itu, Paulus tidak merasa hebat karena dia telah menyelamatkan bangsa-bangsa atau banyak orang lewat pemberitaan Injil itu. Tetapi ia berserah dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan di setiap apapun yang ia lakukan. Ia melakukan tugas tanggung jawab pelayanan itu bukan berdasarkan kekuatan dan kehebatan yang ia miliki atau pengetahuan yang dia miliki, tetapi dengan kekuatan, kemampuan, pengetahuan yang ia miliki, dia berserah kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai dia supaya dia mampu untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang yang boleh dia temui, dan dia menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus. Di dalam pelayanan itu banyak hal yang Paulus hadapi, bukan saja hal-hal yang baik, tetapi Paulus juga menghadapi hal-hal yang kurang baik, yang kurang menyenangkan di dalam kehidupannya. Kenapa dia mengalami hal-hal yang demikian? Karena memang ketika dia ada, dia punya tujuan untuk melakukan pekerjaan pelayanan itu. Dia bukan bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mengenal, orang-orang yang sudah memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia ada melakukan tugas tanggung jawab pelayanan itu di tengah-tengah orang yang belum benar-benar mengenal Yesus Kristus, tetapi juga firman dan ajaran-ajarannya. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dia menyampaikan berita Injil itu kepada mereka, sehingga mereka juga dengan tenang mereka mendengar, mereka menerima, merenungkan, dan kemudian mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang saling mengasihi, saling giat untuk memberitakan Injil Kristus, ia juga tidak segan-segan untuk memberikan pujian bagi mereka. Jadi ketika dia ada di tengah-tengah umat, dia melihat bahwa ada orang-orang yang sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia memberikan pujian kepada mereka. Dia memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka juga tetap bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka terus untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan mereka setiap hari. Tetapi orang-orang yang belum benar-benar melakukan kehendak Tuhan, ia senantiasa ada menuntun, membimbing, menasihati mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, ketika kita ada sebagai orang tua, sebagai para pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ada di tengah-tengah umat. Terkadang kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita, baik dalam keluarga sampai kepada persekutuan-persekutuan yang ada.
Terkadang kalau kita menyampaikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan lewat berita firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita, terkadang kalau kita menyampaikan ulang-ulang, kita merasa bosan untuk menyampaikannya. Terkadang kita bilang, yang penting saya sudah sampaikan, terserah dia mau buat ataukah tidak, dia mau lakukan ataukah tidak. Itu urusannya dia, bukan saya. Itu urusan keselamatannya dia, bukan urusan keselamatannya saya. Jadi biarkan saja. Padahal dalam firman Tuhan kita di pagi ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa berulang-ulang kita menyampaikan kepada mereka. Karena ketika Rasul Paulus menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini, dia tidak merasa bosan untuk menyampaikan hal yang demikian. Dia tidak memikirkan apa resiko yang akan dia terima, apa konsekuensi yang akan dia jalani. Tetapi dia terus menyampaikan kabar baik untuk semua umat yang ada di sekelilingnya. Untuk itu ketika kita ada sebagai orang-orang percaya, kita ada sebagai orang-orang yang mengimani Yesus Kristus, dalam kehidupan kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa di hari ini kita punya tema firman Allah penuh anugerah, dan subtemanya kitab suci adalah terang kehidupan bagi orang percaya. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita taruh di dalam hidup kita, yang harus kita taruh di depan kita, ataupun yang harus kita dasari dalam seluruh kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan kita jadikan dasar untuk kita melangkah, melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan, tetapi juga hari-hari kehidupan bersama orang-orang kekasih yang kita miliki. Karena firman Tuhan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memiliki manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta menuntun kita melakukan kebenaran. Kita bisa baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu untuk meletakkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, maka kita juga mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan, baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan persekutuan dan lain sebagainya, ketika kita menaruh firman Tuhan itu dalam hidup kita, maka hal-hal yang mewarnai semua perjalanan hidup pelayanan kita dapat kita atasi dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk menjalani hidup ini, melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan, tetapi juga dalam hari-hari hidup bersama keluarga. Hal yang pertama yang kita renungkan dalam hidup kita, pelayanan kita di sepanjang hari-hari hidup kita ini pasti diwarnai dengan banyak kebaikan, tetapi juga ada banyak yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa melakukan yang terbaik. Kita yakin sungguh bahwa janji Tuhan itu senantiasa ya dan amin. Ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang bekerja bersama-sama dengan kita dalam proses-proses itu. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa melewati semua yang kita alami itu dengan baik. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam hidup kita,
ketika kita memiliki pengetahuan yang tinggi, ketika kita memiliki banyak harta kekayaan yang bisa mendukung tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, bahkan kehidupan kita, jangan kita bermegah dengan hal-hal yang demikian, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan, karena semua yang kita miliki saat ini adalah berasal daripada Tuhan. Ketika kita salah mempergunakannya, Tuhan akan mengambil semuanya daripada kita. Dan yang ketiga, kita harus sanggup saling mengasihi satu dengan yang lain, menasihati satu dengan yang lain, agar ketika kita memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, tetapi kalau kita tidak sanggup untuk saling mengasihi, saling menasihati satu dengan yang lain untuk melakukan hal-hal yang terbaik, maka kita juga tidak berguna. Apa yang kita miliki kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita tampil untuk mau memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain sebagai terang dan garam, maka marilah kita tampil sebagai garam dan terang dengan baik. Jangan kita tampil sebagai pelangi, kita tampil sebagai mutiara, tetapi garam dan terang itu juga kita tampilkan. Jadi kalau memang kita sudah tampilkan apa yang ditunjukkan oleh mutiara dan pelangi itu, kalau kita sudah tampilkan garam dan terang, itu juga sangat luar biasa. Tetapi ketika kita mengerti, memahami firman Tuhan, kemudian kita tampil sebagai pelangi dan mutiara saja, maka hanya kita perlu puji-pujian dari orang lain untuk kita, tetapi kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang boleh memuji kita, yang boleh memandang kita dengan berbagai keindahan. Jadi jalanilah kehidupan kita semua Bapak Ibu saudara-saudari dengan menampilkan hidup kita sebagai pelangi dan mutiara, tetapi juga yang paling penting dalam kehidupan kita itu garam dan terang. Ketika kita bisa menjadi garam dan terang yang tidak punya harga, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan rasa bagi sesuatu, bagi kehidupan kita semua, maka senantiasa kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.